Kayak tadi The Who itu penting. Dan mengontrol, mengendalikan sumber daya sendiri. Nah, sumber daya dikontrol orang, dikontrol negara lain. Sementara kita malas-malasan. Ya. Kemudian mentaati kata hati mereka sendiri. Ini kata hatinya orang Arab atau kata hati orang bangsa Indonesia. Dan dipersatukan. Sekarang kita memisah-misah, memecah belah. Ya, meniadakan semua perseteruan internal. Ini gimana caranya kita meniadakan semua perseteruan internal? Yang sekarang ini saya lihat sudah kapan berakhirnya pertempuran ini? Ya, the final battle ini kapan ini? Ini sudah perang kita ini sudah apa? Sudah semakin hari semakin runcing ini saya lihat. Dan saya udah katakan ya, pasukan luar itu udah siaga ini. Terjadi chaos waktu-waktu di negara ini mereka udah siap. Lihat aja nanti kalau nggak percaya. Ya. Nah ini. Jadi memiliki kesejahteraan, kepastian hukum. Kita punya kepastian hukum nggak hidup di negara ini? Nah, makanya susahlah saya menyampaikan ini. Makanya kejadian-kejadian sekarang ini karena kita mengabaikan prinsip-prinsip atau ajas-ajas yang sudah kita tentukan sendiri. Anehnya kita sepakat. Tapi ternyata sepakat untuk tidak sepakat gitu loh. Ya oke lah. Kalau itu katakannya musyawarah. Kan gitu. Suatu pergerakan ideologi. Nah, pergerakan ideologi. Apa artinya pergerakan ideologi? Bergerak terus ideologi ini. Tidak boleh mati. Tapi coba. Timpul tenggelam. Kalau bahasa Inggrisnya itu fluctuate. Ya fluctuate ya. Fluktuasi dia. Berfluktuasi dia. Seperti keuangan kita lah. Ya kadang inflasi, kadang apa. Kan gitu. Suatu pergerakan. Pergerakan ideologi. Hati-hati loh. Kalau khilafaisme, mereka juga suatu pergerakan ideologi. Ya, mau kita bilang apa. Tetapi berdasarkan suatu ideologi atau cita-cita. Nanti kita kupas lagi. Di paradigma nasional. Apa sih cita-cita nasional kita? Ya, oke lanjut. Lanjut Pak Paul. Lanjut Pak Paul, kita ini belum ini paradigma karakter nasional keindonesiaan. Ini pernah saya ditanya kalau nggak salah. Ya termasuk Pak Nugroho ya. Pak Nugroho ya tanya, karakter nasional itu seperti apa? Nah ini merupakan perpaduan antara paradigma dan karakter nasional keindonesiaan. Nah karakter nasional keindonesiaan itu seperti apa? Kan Pancasila, sudah nggak mungkin lagi. Ini berat loh memahami paradigma. Ini saya nggak tahu ya, apakah di universitas diajarkan paradigma. Saya tahu, sampai Lemanas hanya disebut aja, wow, paradigma baru, paradigma baru, paradigma baru. Tapi kedalaman, esensi dari paradigma itu sendiri nggak pernah disampaikan. Oke, lanjut. Ini 40 tahun. Nah ini. Apa? Ini kita harus paham juga ya. Karakter nasional keindonesiaan ini. Latar belakang terbentuknya karakter nasional keindonesiaan itu. Bagaimana karakter nasional keindonesiaan itu terbentuk? Sudah pasti ada latar belakang. Ada nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam karakter nasional keindonesiaan. Intrinsik itu sudah mendalam. Ekstrinsik itu bagaimana keluarnya aktualisasinya. Paradigma karakter nasional keindonesiaan apa? Aktualisasi dan implementasi dasar cita nasional itu. Saya sudah menyampaikan kemarin, apa bedanya aktualisasi dan implementasi? Aktualisasi belum diundang-undangkan, belum dinormakan, belum diatur. Itu sudah diwujud nyatakan. Semua suku bangsa sudah mengaktualisasi nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, implementasinya ketika sudah dinormakan, itu disebut implementasi. Makanya implementasi itu apa? Penghayatan. Makanya P4 dulu, kalau namanya itu kan pedoman, ya kan? Pedoman, pendidikan, pengamalan, dan penghayatan Pancasila. P4. Penghayatan. Nggak ada kata-kata aktualisasi di situ kan? Nah, saya coba mengemas. Saya bilang saya bukan menggali, hanya mengemas. Ternyata ada 10 cita-cita nasional. Tolong dibedakan ya, dasar cita dengan nawacitanya Pak Jokowi.
Kalau nawacitanya Pak Jokowi, itu nawacita pemerintahannya. Kalau ini tidak, dasar cita nasional yang merupakan apa? Ajas yang harus ditaati. Ada 10. Mulai kesadaran kebangkitan nasional, bukan kebangkitan khilafah. Nah, nggak ngerti lah saya ini, makin macam-macam ini. Para elit-elit ini juga nggak paham. Saya yakin namanya MA, JK itu ngerti nggak ini? Nggak ngerti dia. Saya pernah ngikuti pidato dia malah aneh-aneh. Pemahaman masing-masing 10 paradigma nasional ini yang menjadi keindonesiaan ini kita harus pahami. Implementasi ke-10 paradigma nasional keindonesiaan tersebut dalam merumuskan strategi nasional. Nanti di akhir apa yang saya sampaikan ini, nanti kita bikin kerangkanya. Ya, inilah yang merupakan strategi nasional. Bagaimana merumuskannya? Karena dari tahun 1945 sampai hari ini, bangsa ini tidak mempunyai strategi nasional. Ya, strategi nasional itu strategi keamanan nasional. Kalau di luar, grand strategi. Nah, grand strategi itu harus dijabarkan sampai ke level implementasi, sampai ke tingkat camat, bahkan kalau perlu sampai tingkat RT. Ya. Oke, lanjut Pak Paul. Lanjut Pak Paul, baru pemahaman. Nah ini. Ya. Nah, latar belakang ini, keberadaan karakter nasional keindonesiaan. Hampir semua pemerintah negara dibentuk dan dibangun berdasarkan suatu ideologi dan filosofi. Ideologi itu kan kata-kata dari idea. Ya. Filosofi itu cinta akan kebenaran. Ya. Nah, kalau kita bicara ya di kitab Yohanes itu, in the beginning was word, kata. Kata itulah ideologi. Ya, bukan ide. Ya, ide itu ya dari kata. Ya, dari kata. Kata itu ide. Itulah. In the beginning was word. Ide. Ide Tuhan menciptakan kita. Firman Tuhan menciptakan kita. Logos itu harus diimplementasikan. Ya, tapi kalau lihat kamus, katanya berpikir. Ideologi, ide itu ide. Ya, kreativitas, logi itu adalah apa namanya? Berpikir. Kalau ini tidak hanya berpikir, tapi bagaimana mengimplementasikan, apa namanya, kalau performance gitu ya. Coba nanti kita bahas bersama ya, karena saya mendalaminya begitu. Lah negara kesatuan ini kan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan apa sih? Adanya kehendak secara sadar. Secara sadar loh. Makanya sekarang ada bilang, oh salam sadar, salam waras. Aduh, berarti bangsa ini nggak sadar dong. Ya. Dari seluruh suku bangsa lah ya, dan masyarakat yang ada di Nusantara untuk bersatu. Itu makanya visi nasional di alinea kedua itu tercantum visi nasional bersatu, bukan berdaulat dulu, tapi bersatu berdaulat. Kalau tidak bisa bersatu, kita tidak akan berdaulat. Itu aja kata kuncinya. Memiliki tujuan hidup bersama, masa depan yang bahagia sejahtera, yang akan dinikmati bersama. Satu untuk semua, semua untuk satu. Malah lama-lama PKI yang lebih benar kok. Coba saya ke Rusia tuh kaget saya. Oh listrik di sini Pak Tobing bayar sekian. Sama rata kita. Nggak ada. Tapi jangan gunakan listrik untuk apa. Air juga dibagi. Tapi jangan air dipakai untuk nyuci mobil. Nggak boleh. Mereka itu rata. Menikmati lah. Sama rata. Tapi kita bilang itu PKI. Nah sekarang tujuan bersama kita apa? Nah, sudahkah kita taat ajas kepada keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia? Nah, kalau taat ajas nggak mungkin ada bentrok, nggak ada konflik gitu. Tapi sudahlah, kita nggak tahu siapa lagi yang mau kita salahkan. Sudahlah, kita bilang aja lah, kesalahan kita bersama menata negara ini. Nanti kita lihat apakah salah, apakah kita benar apa tidak.
Nah, ini ada lagi kan, memiliki latar belakang atau pengalaman sejarah yang sama. Kalau saya mau katakan begini ya, apakah Raja Sisingamangaraja ke-12 pahlawan orang Jawa? Ya enggak lah. Dia pahlawan orang Batak. Tapi Pangeran Diponegoro itu pahlawan orang Jawa. Ya. Tetapi setelah kita merdeka, karena kita punya pengalaman sejarah yang sama, ya, artinya olehlah komentar dijajah lah apa kek yang menderita sama-sama. Makanya kita sepakat mereka itu menjadi pahlawan nasional. Kenapa nggak dibilang pahlawan daerah Batak? Tidak kan, pahlawan nasional. Ya jelek-jelek Tobing ini ada pahlawan nasionalnya loh, Dr. Ferdinand Luman Tobing. Kalau Junius Tobing mah pahlawan kardus. Nah, 4 adanya wilayah yang menjadi satu kesatuan ruang hidup. Ya, kesadaran teritorial. Itulah yang disebut apa? Wawasan nasional, wawasan kebangsaan. Kita terdiri dari berbagai macam-macam pulau, tapi kita sebutnya apa? Tanah air. Ya, artinya apa? Tidak dipisahkan tanah air. Tanah tidak dibilang tanah dan air, tapi tanah air. Nah, 4 kriteria inilah ya yang menentukan, memperjelas makna bahwa bangsa tidak terbentuk oleh kesamaan apa? Kesamaan ras, kesamaan budaya, adat istiadat, agama, daerah asal, atau berbagai kesamaan ciri lahiriah semata. Coba kalau mereka bilang, wah negara ini khilafah, harus pakai ini, harus pakai ini, ya berontak yang lain. Nggak bisa dong. Kita menciptakan paradigma, prinsipnya apa? Kita harus tunduk dengan paradigma yang diciptakan oleh kita. Emangnya kita mau mendirikan negara ini mau sendiri-sendiri? Saya kira ya, kalau kita terpisah-pisah, mungkin apa namanya masing-masing beda-beda idenya. Makanya saya katakan kemarin apa? Kalau bangsa ini negara pecah, aduh, nggak akan bisa dipersatukan lagi. Nggak bisa. Nanti saya mau ke Bali aja harus pakai visa, harus pakai paspor. Ya, saya mau ke Padang juga begitu, ke Sumatera Barat. Begitu nanti kita ini mau pecah-pecah. Hancur kita. Orang sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke matahari, kita masih dengan tumpukan masalah. Oke, ini yang mau saya sampaikan. Lanjut, Pak Paul. Lanjut. Berat Pancasila. Apa? Sampai sini dulu. Dulu. Iya, mabuk ntar. Ini biar para santri-santri Pancasila. Satu lagi nih, ya, satu lagi yang di bawahnya, satu lagi. Karena ini nanti berkaitan ke situ. Nanti biar banyak pertanyaan dengan sini. Ya. Nah, karakter nasional keindonesiaan itu apa? Nah, keberadaan karakter nasional keindonesiaan itu hampir semua pemerintah negara diminta. Bukan yang naik satu lagi naik. Karakter keberadaan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang ini tadi naik di atas. Naik Pak Paul. Pak Paul naik lagi, naik. Yang dasar cita atau yang ini? Ini yang benar. Nilai-nilai. Ya, enggak. Tadi. Nah, ini. Saya langsung aja lah, karakter nasional. Jadi keberadaan bangsa, enggak, ini dulu. Kok satu ke sini? Enggak, itu nanti ke bawah itu. Ini kok beda ya? Yang ditayangkan di TV saya kok beda ya? Dasar cita atau intrinsik nasional? Bukan di atasnya. Oke lah, kita masuk kemarin juga boleh lah. Keberadaan bangsa. Ini itu yang kuning itu, yang kuning. Nah, ini. Kok lain yang ditayangkan di TV ya? Mana? Karakter nasional keindonesiaan, keberadaan bangsa dan negara kesatuan. Iya. Oke, mungkin agak lemot. Pelan-pelan tunggu, mungkin agak pelan itu. Oh iya, oke. Makanya karena ketinggalan kalau TV ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ingat kok. Jadi karakter kita ini ada dasar cita paradigma nasional yang apa? Yang terdapat di dalam jiwa dan semangat kebangkitan nasional. Nah sekarang jiwa semangat kebangkitan khilafah gimana? Ya, ini cita-cita, ada cita-cita nggak di sana? Ada kesadaran nggak di sana? Bahwa sadar, bahwa kita ini sebenarnya bisa menjadi satu bangsa. Sadar mereka bahwa kita punya identitas. Nah ini,
Kemudian yang kedua apa? Jiwa dan semangat Sumpah Pemuda itu, national oath, menjadi sumpah. Tapi apakah pemuda kita sudah bersumpah sekarang? Saya nggak tahu ya. Harusnya di sekolah itu pagi-pagi mereka begitu masuk disumpah. Begitu lulus juga disumpah. Kalau kami perwira kan ada sumpah perwira. Begitu dilantik ada sumpah perwira. Kemarin saya waktu lulus dari UGM juga ada sumpah. Itu baunya Pancasila semua itu. Nah, saya pernah survei kepada pemuda banyak. Saya suruh, kalian masih tahu nggak isi Sumpah Pemuda? Nggak bisa. Masih tahu nggak Pancasila? Nggak tahu. Banyak yang salah. Nah, cita-cita ada di sana. Di ketiga juga, cita-cita jiwa dan semangat kejuangan para pejuang. Ya, cita-cita nasional, tujuan nasional, tugas nasional, sampai kepentingan nasional. Inilah karakter kita di setiap 10 ini, dari 1 sampai 10, di situ di dalamnya ada cita-cita yang mendalam. Cita-cita sebagai anak bangsa yang berideologi Pancasila, bukan berideologi lain. Nah, ini ya. Oke, sampai di sini dulu Pak Paul. Nanti kaitannya silakan mau tanya jawab. Nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang muncul. Oke.